Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adinda Fitriani, Dear Christine Marpaung, Fatma Khairani, dan Sofia Maharani ingin menjelaskan tentang clipping dari mata kuliah Psikologi Sosial yang membahas tentang demonstrasi menolak Omnibus Law. Yuk simak penjelasannya. Pada awal tahun 2020 silam, tepatnya sekitaran bulan Januari-Februari, Indonesia digegerkan dengan adanya demonstrasi besar-besaran sebagai respon dari adanya rencana pengesahan Omnibus Law. Lalu, bagaimana sih pengertian dari Omnibus Law itu? Menurut Audrey, Omnibus Law adalah rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek. Sedangkan Barbara Sinclair mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan peraturan yang bersifat kompleks dan memiliki banyak materi, walaupun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Lalu, apa itu demonstrasi? Menurut tim peneliti Kanopi dari FEB UI dan tim peneliti KSM Eka Prasetya, demonstrasi itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian yang dirasa oleh beberapa kalangan masyarakat. Biasanya ini dalam penyampaian gagasan dalam hal HAM, ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan. Lalu, pengertian sikap, perilaku, dan intensi. Dalam buku Noto Atmojo, ia berpendapat bahwa sikap atau attitude adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang, sedangkan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar, dan intensi adalah komponen dalam diri individu untuk mengacu pada keinginan melakukan tingkah laku. Dengan adanya rencana pengesahan Omnibus Law, maka banyak sekali para pihak-pihak yang menolak Omnibus Law. Berikut ini beberapa alasan mengapa Omnibus Law ditolak. Salah satu yang menolak Omnibus Law adalah para mahasiswa. Bagaimana sih sikap dan perilaku mahasiswa terkait Omnibus Law? Berikut ini ada 5 sikap dan perilaku mahasiswa terkait Omnibus Law. Ternyata, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terhadap penolakan pengesahan Omnibus Law dapat dilihat dari sisi psikologi sosial loh, yaitu teorinya Azen tentang planned behavior. Teori planned behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori of reason action, di mana planned behavior ini merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Azen, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa ketika perilaku itu dipengaruhi oleh niat dari individu terhadap perilaku yang ingin dilakukan. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama, sikap atau attitude. Yang kedua, norma subjektif atau subjective norms. Yang ketiga, perspektif kontrol keperilakuan. Intensi atau niat merupakan keputusan dalam berperilaku melalui cara yang dikehendaki atau stimulus yang dikehendaki untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Intensi inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih hubungan antara demonstrasi penolakan Omnibus Law terkait teori yang sudah dijelaskan tadi, yaitu teori planned behavior. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Azen tadi, faktor sentral dari perilaku pada individu dipengaruhi oleh niat, di mana niat juga terbentuk dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah sikap atau attitude, yaitu bagaimana reaksi dari apa yang seseorang lihat dan rasakan yang ada di sekitar mereka. Dalam hal ini, dengan rencana disahkannya Omnibus Law membuat para mahasiswa beramai-ramai tidak setuju karena banyaknya pasal yang dianggap akan merugikan bagi buruh di Indonesia. Yang kedua adalah norma subjektif, di mana ini merupakan keyakinan seorang individu tentang harapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selama ini, masyarakat selalu menganggap bahwa mahasiswa merupakan jembatan antara mereka dengan pemerintah. Maka dari itu, mahasiswa juga melakukan demonstrasi karena dorongan dari masyarakat yang percaya kepada mereka. Yang ketiga adalah persepsi kontrol perilaku. Dalam demonstrasi, berbagai mahasiswa dari latar belakang yang berbeda-beda ikut turun tangan untuk memperjuangkan tujuan yang sama, sehingga semakin mendorong individu untuk memiliki niat berdemonstrasi juga karena berkesempatan untuk didengar juga. Setelah melewati proses-proses tersebut, maka akan muncul niat atau intensi untuk benar-benar merealisasikan apa yang mereka rasakan. Hal ini berarti ketika mahasiswa tidak setuju pada Omnibus Law dan mereka mendapat dukungan untuk berdemonstrasi dari masyarakat, mereka akan membulatkan tekad untuk berdemonstrasi. Maka hal terakhir yang mereka lakukan adalah benar-benar mengikuti demonstrasi. Azwar juga berpendapat bahwa sikap bisa muncul karena 4 pengaruh sosial. Salah satunya adalah media massa.
Menurut Azwar, informasi yang disampaikan media massa bisa mempengaruhi opini dan kepercayaan seseorang, di mana jika informasi tersebut semakin sering disebarluaskan, maka semakin banyak pula opini dan kepercayaan seseorang. Sebagai contoh, pada aksi demonstrasi mahasiswa dalam menolak Omnibus Law. Baiklah, sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.